Halo sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya. Dan saya itu mau bahas bagaimana sih caranya orang Kristen bisa melawan iblis. Seperti apa sih cara pertarungan orang Kristen melawan iblis? Karena orang Kristen tidak menggunakan ayat-ayat suci Alkitab sebagai media untuk permainan iblis. Karena orang Kristen tidak menggunakan ayat-ayat suci, ayat-ayat Tuhan atau firman Tuhan untuk masuk ke dalam permainan iblis. Tetapi Alkitab memberitahu kita bagaimana cara kita untuk menghadapi iblis. Apa yang menjadi pedoman kita untuk menghadapi iblis. Dan Alkitab sangat jelas menegaskan bahwasanya iman adalah pedoman, adalah senjata, adalah perisai bagi kita untuk melawan iblis. Jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, sekecil biji sesawi saja, sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa memindahkan satu gunung ke tempat lain. Itu hanya iman sebesar biji sesawi, padahal biji sesawi itu sangat kecil. Sama, untuk menghadapi iblis, kita andalkan iman kita. Contohnya, kita bisa menggunakan segala perantara, benda-benda apa saja, sebagai perantara iman kita untuk bekerja. Karena di dalam Kristen ada satu kuasa yang tak terbatas. Ada satu kuasa yang tak terbatas, dan kuasa itu bekerja sesuai dengan iman kita, yang seringkali kita sebut dengan julukan Roh Kudus. Bukan julukan ya, seringkali kita namai dengan Roh Kudus. Kita sanjung dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa tak terbatas. Jadi ada kuasa tak terbatas yang sering kita sanjung-sanjung, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa tak terbatas, yang mana kuasa tak terbatas ini akan bekerja sesuai dengan iman kita. Contoh di dalam Kisah Para Nabi, kau tahu yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa membebaskan bangsa Israel. Kalau tongkat aja bisa kita pakai sebagai teken atau mengarahkan kita supaya tidak tersandung. Tongkat bisa membantu kita untuk menyingkapkan rumput-rumput atau yang lain. Tetapi bagi Nabi Musa, tongkat mampu dia gunakan untuk membelah lautan. Bayangkan, tongkat dia gunakan untuk membelah lautan. Semua itu atas kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus, kuasa yang tak terbatas, yang membantu Musa untuk membebaskan bangsa Israel dengan membelah Laut Merah. Itu Musa. Ada juga Raja Daud atau Nabi Daud. Nabi Daud atau Raja Daud, raja besar bangsa Israel, yang sampai sekarang namanya masih disanjung-sanjung ya sebagai David ya, sebagai bintang Israel ya. Dimana kalau kita menggunakan ketapel atau pelinteng, kalau orang Jawa bilang pelinteng, ketapel, kita gunakan untuk bermain atau kita gunakan untuk menapel hewan atau burung. Tetapi di hadapannya Nabi Daud, di hadapan Raja Daud, ketapel atau pelinteng itu bisa dia gunakan untuk membunuh Goliat, manusia-manusia raksasa di zaman itu. Dia bunuh hanya menggunakan batu dan ketapel. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya, sehingga dia mampu melakukan mukjizat, melakukan suatu kuasa. Sama, Roh Kudus itu juga bisa kita gunakan sesuai dengan iman kita. Kalau ada iblis yang masuk ke dalam pohon, kalau umpamanya kita bawa ikat pinggang, kalau kita yakin dan percaya, contoh saja, seumpama ada iblis, ada roh jahat
masuk ke dalam pohon pisang, kita pakai ikat pinggang. Wah, kita gunakan ikat pinggang itu sebagai sarana kita agar kuasa Roh Kudus tersalur di dalam ikat pinggang itu. Asalkan kita percaya, kita punya iman. Kita ikatkan ikat pinggang itu di pohon pisang. Lalu kita bakar, kita punya iman, kita punya kuasa Roh Kudus, kita percaya. Di dalam nama Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, iblis musnah, iblis dibakar. Asalkan kita percaya saja, maka terjadi. Bila mana ada rumah kosong yang katanya angker, bagi orang Kristen gak ada kata angker. Mana itu iblis, aku bantai itu iblis. Gak ada kata kasihan bagi iblis. Gak ada rasa takut untuk iblis. Kita datengin di dalam nama Tuhan, kita percaya api Roh Kudus akan membakar rumah kosong itu. Semua makhluk yang ada di rumah kosong itu, makhluk-makhluk halus atau iblis-iblis yang bersemayam, semuanya dibakar oleh api Roh Kudus. Mereka semua dimusnahkan oleh api Roh Kudus. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iblis. Kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk masuk ke dalam permainan iblis. No. Alkitab memberitahu kita, iblis pun, si jahat pun iblis tahu akan kitab kebenaran. Iblis pun tahu tentang ayat-ayat Alkitab. Iblis itu sendiri tahu loh tentang ayat-ayat Alkitab. Itu kenapa Alkitab memberitahu kita caranya adalah iman. Iman kita adalah senjata yang sangat menjamin. Dan iman kita adalah perisai pelindungan yang sangat kuat. Asalkan kita punya iman, maka kita bisa melakukan mujizat. Kita bisa melakukan kesembuhan. Kita bisa melakukan doa berkat. Kita bisa melakukan pemusnahan iblis. Kita bisa melakukan lawatan. Itu oleh karena iman. Jadi Alkitab memberitahu kita, kuncinya ada pada iman kita. Itu kenapa ayat-ayat Alkitab tidak pernah digunakan untuk permainan iblis. Gak ada sejarahnya ayat Alkitab digunakan untuk narik pusaka. Gak ada sejarahnya ayat Alkitab digunakan untuk membuka tabir gaib. Gak ada sejarahnya ayat Alkitab digunakan untuk pengasihan, penglarisan, pemikat, atau guna-guna. Gak ada. Ayat Alkitab tidak akan bisa digunakan untuk permainan-permainan iblis, seperti narik pusaka, penampakan-penampakan, penglarisan, pengasihan, pemikat, terus guna-guna, santet, telur. Gak bisa. Pasti itu bukan dari ayat Alkitab. Itu pasti bukan golongan Kristen, karena dalam Kristen gak ada seperti itu. Yang orang Kristen yakini ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Allah, ada Roh Allah yang bisa digunakan untuk apa saja, asalkan kita percaya dan yakin kuasa Roh Allah itu akan bekerja sesuai dengan iman kita. Dan Alkitab itu membimbing kita, memberi petunjuk kita, mengarahkan kita bagaimana kita untuk menjalani kehidupan. Alkitab itu pedoman, petunjuk hidup untuk mengarahkan kita. Jadi ayat Alkitab itu tentu ajarannya itu benar. Alkitab itu tentu benar, karena Alkitab itu memang luar biasa. Bahkan ayat Alkitab itu tidak akan bisa digunakan untuk permainan iblis. Dimana kita orang Kristen, kita tahu ada kuasa tak terbatas yang menyelimuti alam semesta. Kuasa itu bekerja sesuai iman kita. Sebesar apapun iman kita, kuasa itu bekerja. Asalkan kita iman, asalkan kita percaya. Dan perlu saya kasih tahu, kuasa tak terbatas itu, kuasa Roh Kudus itu, kuasa Roh Allah itu adalah musuh bebuyutannya iblis. Iblis sangat membenci hal itu, karena iblis tahu hal itu bertentangan dengan kehendak iblis. Itu kenapa iblis membenci Alkitab. Iblis membenci orang-orang yang paham Alkitab. Karena orang-orang yang sudah paham Alkitab, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam permainannya iblis.
mereka tidak akan bisa dikendalikan oleh iblis, dan mereka tidak akan bisa termakan oleh tipu daya iblis. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya Alkitab itu benar-benar kitab suci yang mengajarkan kita di jalan kebenaran, di jalan yang lurus. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk kompromi dengan iblis. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk dekat-dekat dengan iblis. Yang semua ajarkan dari Alkitab itu adalah tuntunan kehidupan yang benar. Itu kenapa banyak orang yang termakan oleh tipu daya iblis, yang terhasut oleh iblis, lalu membenci Alkitab dan mengutuki Alkitab. Tapi semakin hari dan semakin hari, Alkitab akan semakin terang di atas muka bumi ini.